Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi yang sudah bergabung di live IG kami PKM Ciberem Cimahi. Hari Sabtu berarti IG Live Ngopi Yuk, ngobrol perihal ilmu yang update tentang kesehatan. Nah, hari ini ada tema yang menarik, ada narasumber yang menarik juga, seperti yang sudah di-share ya wargi, bahwa hari ini temanya darurat kesehatan jiwa bagi remaja. Nah, dengan tema yang menarik ini, saya juga punya bintang tamu atau narasumber yang menarik juga. Kali ini saya tidak hanya berdua, narasumbernya ada dua. Jadi kami di sini ada tiga, yang tentunya akan menemani waktu siang wargi menunggu buka puasa mungkin. Masih lama. Setidaknya menunggu berdoa zuhur. Jangan ngopi dulu. Kita ngopinya ngopi ilmu dulu, ngopi yang lain nanti sore. Oke, baik, kita langsung sapa dulu narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu teman saya, Dr. Kemala. Halo. Beliau ini merupakan koordinator program kesehatan jiwa di PKM Ciberem Cimahi. Nah, untuk tamu yang kedua spesial ini dari rekan dari Maranatha, Universitas Maranatha, psikologi, Teteh Monica. Oke, tepuk tangan dulu. Halo. Oke, wargi silakan sambil menyimak kami. Apabila wargi ingin bertanya, silakan sampaikan di komen atau bisa DM, atau bisa japri, boleh di hotline kami. Nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita hari ini. Baik, mulai dulu ya, kita mulai saja, Dok. Hari ini temanya tentang darurat kesehatan mental. Tapi sebelumnya, mungkin di sini banyak warga yang belum paham nih. Kesehatan mental itu apa sih? Oke. Pertama mungkin kita sebutin dulu ya tentang sehat itu. Jadi kalau misalnya ibu bapak atau wargi ini kan pengen sehat tuh datang ke fasilitas kesehatan gitu ya. Tapi kadang itu yang datang tuh cuman sehat, mungkin kayak pusing-pusing, sakit badan, batuk, pilek, berhubungan dengan fisik. Padahal sebenarnya sehat di sini adalah keseluruhan. Jadi sehat itu nggak cuma sehat fisik aja, tapi fisiknya juga sehat, mentalnya juga sehat, kemudian psikososialnya sehat, lingkungannya sehat. Itu holistik ya kalau kita menyebutkannya. Jadi di kedokteran itu menyebutkannya holistik. Jadi semuanya sehat, nggak cuman mentalnya aja, nggak cuman jiwanya aja. Karena memang Tuhan itu menciptakan kita dengan dua ya, ada badannya, fisiknya yang kelihatan, tapi ada juga yang mentalnya atau jiwanya yang nggak kelihatan. Kalau dua ini salah satunya sakit, misalnya nih Mbak Syafa sakit, lagi deg-degan gitu ya, lagi khawatir, lagi tegang, lagi cemas, mungkin di rumah lagi ada masalah, perutnya kadang suka sakit nggak sih Mbak? Iya, tiba-tiba mules, nggak tahu apa, padahal makan bagus. Betul, mahnya kambuh. Karena memang antara fisik dan mental itu mempengaruhi dua-duanya. Kalau fisiknya lagi sakit, mental juga bisa kepikiran, pengen sembuh, khawatir minum obat mulu gitu ya. Atau kalau misalnya mentalnya lagi sakit nih, misalnya lagi ada masalah, lagi berantem sama pacar apa segala macem, badannya juga bisa ikutan sakit gitu. Jadi keduanya memang berhubungan. Tapi kalau untuk kesehatan jiwa atau kesehatan mental sendiri, itu adalah kondisi di mana kita itu bisa menghadapi tekanan. Ya, hidup mas stres mah wajar ya Bu ya? Betul tidak Teh? Wajar banget kalau nggak ada stresornya, kayak iklan Ciki ya, life is never flat gitu ya. Kalau misalnya flat-flat aja kan datar ya, jadinya toko sebelah, bukan yang life is never flat gitu ya. Jadi gelombang-gelombang kehidupan itu ada aja. Dimana orang yang sehat jiwa, otomatis dia akan bisa menghadapi atau menghadapi tekanan-tekanan yang ada gitu. Yang kedua, dia itu bisa produktif. Ya, produktif di sini bukan cuma menghasilkan sesuatu, bukan cuma menghasilkan duit gitu ya, menghasilkan pekerjaan, bukan cuma itu. Produktif di sini kita juga bisa merespon terhadap lingkungan kita, gitu. Jadi bisa merespon dengan baik terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, gitu. Nah, mengenai kesehatan jiwa nih, banyak orang yang salah kaprah nih Dok. Nah, ini apakah ODGJ? Apakah ODGJ itu selalu berarti kesehatan jiwa itu berarti kalau sakit berarti ODGJ? Itu gimana, Teh?
Kalau dari kami enggak begitu ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita sakit itu kalau kita sudah tidak bisa lagi menangani diri kita sendiri. Misalnya saya tahu ini ada masalah, tapi saya nggak tahu gimana cara keluar dari masalah ini gitu ya. Nah itu biasanya sudah mulai sakit, karena kalau orang yang sehat itu bisa tahu ada masalah dan tahu bagaimana cara mengatasinya gitu. Berkaca dari kekuatannya sendiri, kan setiap orang punya kekuatan dan kekurangan gitu ya Bu. Nah biasanya nanti kalau saya punya kekurangan ini, jadi wajar kalau saya tidak bisa ini. Nah tapi ada orang-orang yang nggak bisa terima punya kekurangan ini tapi nggak mau berkaca. Ada juga yang saya nggak tahu nih harus gimana lagi. Nah biasanya sampai di situ udah mulai perlu pertolongan kalau menurut kami seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau di bagianku ya, itu kan bagiannya Teh Monik ya. Kalau di bagian aku itu di kesehatan kedokteran ya, itu dibagi dua. Kesehatan kedokteran jiwa tuh ada dua yang disebutkan, ada ODGJ. Jadi sakit jiwa, benar nggak? Ya. Kalau di psikologi nggak selalu sakit jiwa tuh punten skizofren atau yang ada halusinasinya, nggak cuma itu. Tapi ada juga sebutan satu lagi namanya itu ODMK. Jadi orang dengan masalah kesehatan jiwa gitu. Jadi kayak gangguan cemas gitu ya, depresi gitu ya, yang tapi depresinya nggak berat itu masuknya ke ODMK. Jadi Wargi kalau misalnya disebutkan, ya, jadi ini pengalaman ya, sekalian pengalaman aku juga nih. Kalau di sini tuh kalau misalnya aku datang nih ke masyarakat nih, mau screening kesehatan jiwa, dok, saya mah nggak gila, gitu ya, atau enggak misalnya nih. Bu, ini mah kayaknya anak ibu teh harus saya rujuk ke dokter spesialis kejiwaan. Dok, emang anak saya teh gila gitu ya. Jadi memang stigma-stigma di masyarakat kalau dirujuk ke dokter spesialis jiwa, dirujuk ke psikolog tuh dianggapnya sakit jiwa gitu loh Teh. Gitu kalau di sini ya. Nggak semua, tapi memang sudah banyak yang teredukasi, tapi ada beberapa juga yang belum bisa menerima gitu. Jadi di pikirannya kalau misalnya pergi ke rumah sakit jiwa atau ke dokter spesialis jiwa tuh ada orang gila. Betul gitu. Padahal mah gitu kan bukan gitu ya. Sekarang mengerucut lagi nih dong, sesuai tema kita nih adalah darurat kesehatan mental pada remaja. Nah ini kenapa sih sekarang rame nih dong kasus-kasus remaja? Apakah seperti kemarin yang ada di Cimahi, ada perang sarung nih dong? Ada perang sarung. Saya nggak tahu. Adanya perang badar gitu kan, nanti 17 Ramadan gitu. Perang sarung dong. Kenapa dia terjadi di Cimahi? Jadi ada semacam budaya setelah sholat subuh menunggu bahkan malam itu ada terawih gitu. Perang sarung. Jadi sarung itu dililitkan ya warga, dililitkan tapi dilengkapi dengan alat-alat atau benda-benda yang bisa melukai. Jadi tawurannya pakai sarung. Diputer gitu. Kepala betul. Sakit dah. Apakah kesehatan mental itu mempengaruhi terjadinya kasus-kasus yang contohnya perang sarung ini? Jadi memang namanya remaja itu biasanya kan kita menyebutkan remaja tuh di usia 10 sampai 18 tahun. Kalau di psikologi berapa? Kalau kami di 12 sampai 17 biasanya. Oke, 12 sampai 17. Kalau biasanya aku kalau kita di kedokteran 10 sampai 18 tahun. Teenage lah ya, usia belasan gitu lah ya. Nah, usia belasan itu adalah usia peralihan dan memang itu adalah yang paling krusial ya. Jadi ada banyak perubahan-perubahan di badannya, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu ada perubahan. Dari luar sampai dalam juga ada perubahan ya. Jadi bukan cuman badannya aja yang berubah, bukan cuman mungkin berpikir menjadi dewasa, tapi ada juga perubahan hormonal gitu. Dan memang ini tuh remaja tuh yang paling krusial ya. Iya betul, karena banyak benar rentan. Iya, paling rentan. Karena kenapa? Karena usia remaja tuh dia tuh merasa dirinya dewasa belum. Tapi aku nggak mau dipanggil anak-anak gitu. Mungkin kalau kita mah belum ngerasain ya, tinggal sama remaja ya. Saya, anaknya udah remaja kan? Sudah. Gimana rasanya Bu? Nano sekali dong, ya gitu ya. Sudah ininya nggak mau melihat orang tua ya, melihatnya teh gadget gitu, gadget ya, figur-figur
nun jauh di sana. Korea itu Betul. Nah, itu kesehatan mental juga. sebenarnya gini, maksudnya gini, wajar ya kita punya idola, kita punya figur lain di luar sana, itu wajar banget. Apalagi di era sekarang tuh gampang banget untuk mengakses informasi gitu. Kalau zaman dulu aku, mungkin zaman Mbak Safa, zamannya Teh Monik, kita kalau mau googling harus buka laptop dulu. Iya, harus ke warnet. Harus ke warnet dulu. Ke warnet. Kalau sekarang mah Bu, tinggal ambil saku, buka, udah ada di genggaman Iya, informasinya. Gampang banget. Dan memang yang sering saya lihat ya, memang mereka kurang pengawasan ya, karena anaknya dikasih gadget, mamahnya main gadget, papahnya main gadget. Jadi children see, children do. Apa yang mereka lihat itu akan mereka lakukan, gitu. Jadi apa yang dilihat ya pasti ada mama saya juga mainan HP ya udah gitu ya, nggak ada yang ngajak ngobrol gitu ya. Jadi memang pengawasan sih, lebih ke pengawasannya memang anak remaja itu udah mah susah ya, banyak banget dia teh penasarannya. Mungkin yang perang sarung itu dia juga penasaran apa sih rasanya adrenalin terpacu, tawuran, perang-perang kayak gitu, apa sih rasanya gitu. Karena ketika adrenalin itu kan mengaktifkan hormon-hormon di dalam tubuh kita juga ya, rasa takut, rasa cemas gitu kan, yang meningkatkan adrenalin itu buat mereka penasaran gimana sih rasanya gitu. Teman-teman aku pengen pada perang-perangan gitu kan ya, aku juga pengen ikutan gitu. Dan salah satunya juga pengakuan ya, kalau di psikologi mungkin ada ya pengakuan. Jadi dia merasa dia diakui dengan lingkungannya, komunitasnya, kalau saya sudah melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu lebih ke kenakalan remaja yang mungkin mereka penasaran sebenarnya. Tapi penasaran ini sebenarnya kan bisa diredam ya, dengan cara mungkin orang tua lebih ke pendekatannya, ngasih pengertian gitu. Karena memang mungkin kita juga sering dengar ya, ada Indonesia tuh negara yang fatherless ya, Kekurangan sosok ayah. Ayahnya mah ada, peran. bapaknya mah ada wujudnya, tapi mungkin perannya kurang. Nah itulah sebenarnya seorang ayah tuh bisa memberikan pengertian, mungkin lebih bisa memberikan pengarahan gitu. Jadi ya anak-anaknya memang ngikutin tren sih ya. Kalau dari psikolognya gimana? Kalau mungkin gimana nih dok? Di masa remaja itu kan ada perkembangan yang namanya otak ya. Kalau perkembangan otaknya remaja itu memang di prefrontal cortex yang di depan itu, tempat pengambilan keputusan itu belum berkembang secara sempurna. Kalau yang kami ketahui seperti itu, baru berkembang secara sempurna di usia 25 tahun individu itu. Sementara di amigdala, dorongan-dorongan emosinya tuh berkembangnya lebih cepat gitu. Jadi makanya tadi pengen melawan, pengen coba tawuran gitu kan. Karena emosional tinggi, pengambilan keputusannya rendah gitu. Jadi kurang pertimbangan, impulsif gitu, ciri khas banget remaja gitu kan. Dan kenapa juga tadi misalnya ada yang perang sarung karena conformity merasa ingin mendapatkan pengakuannya tadi dokter bilang kan, ya, pengakuan. Terus juga ada yang bilang kan Teh dan dokter bahwa ketika kita anak-anak tuh orang tua kita itu seperti Tuhan, semuanya benar. Beralih ke remaja, orang tua itu seperti setan, semuanya salah. Iya, nanti beralih ke dewasa, orang tua itu seperti teman, manusia, bahwa manusia itu bisa benar dan bisa salah gitu. Jadi memang masa remaja itu orang tua tuh nggak didengar lah, pokoknya temen lah nomor satu ya, lingkungan nomor satu. Orang tua tuh udah kayak setan, salah semua gitu. Tapi ketika nanti dewasa sudah mulai berkembang dengan sempurna, pertimbangan orang tua manusia, bisa salah juga bisa benar gitu. Tapi mungkin aku pengen nanya juga, boleh nggak sih? Aku nanya. Ada nggak sih? Berarti ada dok ya? Belum Karena boleh. ini kebetulan sudah banyak yang nanti untuk tanya nih. Selamat siang, Kang Angga dari RW 11 mau tanya nih dok, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mental pada remaja? Mungkin Dok Kamala bisa jawab. Mempengaruhi mental pada remaja. Banyak ya faktornya. Satu, kalau yang saya sering temukan, remaja itu cenderung dia tuh banyak minder ya. Jadi, berarti kemungkinan yang bikin minder tuh apa? Lingkungan, mungkin faktor keluarga, ya lingkungan keluarga, bisa jadi lingkungan pertemanan ya. Dan pertemanan ini buat menurutku ya cukup pengambil andil lebih besar ya, karena
mau nggak mau ya namanya remaja kan sekolah, Betul. waktunya tuh lebih panjang di sekolah, di luar gitu daripada di rumah. Dan ternyata banyak banget nih kasus bullying dan kasus-kasus mungkin ya pelecehan gitu ya, itu yang sangat mempengaruhi mental remaja. Terus yang kedua juga mungkin lingkungan sekolah. Ya kita tahu ya kalau misalnya dari SD mungkin sekolah PR-nya dikit, pelajarannya nggak begitu susah gitu ya. Begitu masuk SMP ada tuntutan baru, ada lingkungan baru yang dia harus adaptasi gitu kan. Jadi itu juga mempengaruhi. Terus Gadget. Wah, nah, luar biasa gitu. itu. Nah, itu gadget lagi. Luar biasa. gimana Bu? Kalau gadget tuh kayak saya udah, aduh, Iya. ya gitulah. Pokoknya banyak banget yang kecanduan ya kalau Iya, remaja benar. tuh ya. Kalau gadget. Ya apalagi sekarang ada tambahan gadget tadi Bu ya. Juga faktor-faktor tadi udah disebutkan sebenarnya Mbak Dokter Kemala, faktor lingkungan yang paling besar itu mempengaruhi anak remaja. Karena tadi lingkungan sekolah, lingkungan komunitas, mungkin tempat ngaji misalnya, atau tempat main, tempat nongkrong, keluarga penting. Dan juga ada faktor namanya faktor geografis, jadi misalnya secara ekonomi gitu ya. Dan juga perubahan tubuh, pubertas tadi, hormonal yang tadi dibilang sama Dokter Kemala itu juga sangat berpengaruh. Karena ya tadi hormonnya besar, tapi nggak tahu nih jadi tubuhnya udah dewasa kan, sudah puberti gitu, sudah bisa memiliki anak sebenarnya kalau kita bicara seperti itu ya. Tapi belum tahu controllingnya seperti apa, mengontrol dirinya seperti apa. Kadang-kadang remaja tuh ada istilah seperti selalu merasa dilihat. Nah, kita kayak jadi pusat dia lewat, semua orang lihat dia. Padahal setelah kita dewasa enggak loh, semua orang tuh punya kesibukannya sendiri-sendiri. Nah, jadi waktu remaja itu tubuh berubah kan, mungkin yang pria keluar jakun, yang perempuan payudara keluar, jadi rasa kayak jalan nggak enak. Nah, jadi Nggak nyaman, nggak confident dengan tubuh barunya ya. Jadi gitu kan. tadi dokter Mala bilang minder gitu ya. Banyak faktor berubah gitu. Kalau kepercayaan gimana dok? Kepercayaan keyakinan agama Faktor religi itu apakah mempengaruhi nggak kesehatan mental? sangat berpengaruh sampai kita dewasa, bahkan itu faktor yang paling kuat. Jadi kalau memperkuat religi itu bagus sekali untuk kesehatan mental. Begitu ya Kang Angga, sudah dijawab tadi sama Dok Mala dan juga Teh Monik. Ternyata masih ada lagi. Masih ada lagi. Halo, selamat siang Wargi dengan Hera Septiani. Mau tanya nih, bagaimana supaya kita sebagai remaja, berarti remaja nih, viewers kita nih ya, terhindar dari masalah kesehatan mental nih. Gimana nih dok? Masalah kesehatan mental itu kalau pada remaja itu memang Tidak bisa dihindari. tidak bisa dihindari. Benar, tidak bisa Saya juga ada masalah kesehatan mental pasti. Oh iya, saya juga mau ngasih tahu kalau saya sudah melakukan screening ya. Kita di Puskesmas Ciberem itu sudah melakukan, bukan cuma saya, maksudnya teman-teman di Puskesmas Ciberem. Nanti dikiranya aku doang lagi ya yang Capek turun. dong. Capek dong ya. Kalau misalnya di Puskesmas Ciberem ini udah melakukan screening kesehatan jiwa pada remaja di beberapa SMP di Puskesmas Ciberem nih. Hasilnya gimana? Hasilnya lebih dari 60% tiap sekolah itu mengalami, anak-anaknya mengalami masalah kesehatan jiwa. Membanggakan sekali. Ya, jadi memang pasti yang namanya hidup itu kan pasti ada masalah ya. Iya. Jadi gimana nih caranya untuk terhindar dari masalah kesehatan remaja? Pertama, kita harus meningkatkan skill kita dulu. Skill ya. Remaja tuh adalah masa-masa yang energik. Badannya masih kuat masih kuat, masih waktunya banyak, belum harus ngurusin anak gitu ya, belum harus tanggung jawab, belum harus kerja gitu ya. Intinya banyak yang bisa dieksplorasi. Kalau kamu sukanya musik, ya udah dalemin musik gitu. Mengarahkan gitu ya. Jadi explore lah, apa sih yang aku suka gitu, apa sih yang bisa dikembangkan dari diri aku. Siapa tahu apa yang kita explore itu adalah sumber cuan kita nanti di kemudian hari. Betul. Benar. Zaman sekarang kan gampang ya, bukan gampang sih, maksudnya Lebih banyak pekerjaan. banyak apa ya, celah untuk bisa mendapatkan uang ya. Tapi yang benar ya maksudnya, kayak misalnya jualan, online shop banyak gitu kan ya, marketplace banyak gitu kan. Terus udah gitu bisa juga memberikan review gitu ya, atau bikin testimoni itu kan juga bisa menghasilkan uang gitu ya. Apa sih yang kamu suka gitu? Atau mungkin kamu suka di bagian olahraga gitu kan ya?
Karena memang ketika kita berolahraga itu kita itu akan selain bisa mengeksplor diri kita, ternyata ketika olahraga itu kita bisa mengeluarkan hormon-hormon bahagia. Adrenalinnya itu di situ bisa Iya, tersalurkan. ya endorfinnya keluar. Nah gitu. Jadi nggak perlu tuh minum-minum obat-obatan yang membuat kita nge-fly, membuat kita merasa tinggi gitu ya. Tapi ternyata dengan olahraga pun kita udah bisa dapat sebenarnya gitu. Terus juga selain itu kan bisa juga kita meningkatkan soft skill kayak kemampuan kita berkomunikasi gitu ya, kemampuan kita bersosialisasi dengan teman-teman gitu ya. Banyak waktu buat baca buku, gimana sih caranya supaya ini supaya itu, banyak hal gitu. Terus kita juga harus meningkatkan harga diri kita gitu. Jadi maksudnya janganlah minder gitu, tapi cari apa sih yang sebenarnya bisa dibanggakan dari diri aku. Nah, meningkatkan nilai gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang dari misalnya ya sudah terlanjur nih, misalnya yang tadi pelaku yang dekat-dekat dengan kita lah ya, Dok ya. Misalnya ada yang bermasalah tuh perang sarung tuh. Diarahkannya kemana nih? Apakah harus ke olahraga bela diri atau bagaimana ini? Ini tuh bagian Bagaimana? emonik deh. Ya, kalau yang kayak psikolog, bagaimana nih itu kan kenakalan remaja ya. Biasanya kenakalan remaja itu mungkin karena tidak ada figur yang bisa dilihat, tidak ada pendampingan. Jadi mungkin orang tuanya berpikir ya habis sholat ya udah sholat gitu ya, senang gitu ya berpikir, padahal ternyata sesudah itu malah yang negatif. Justru percaya gitu saja. Nah, padahal ketika remaja ini sangat butuh pendampingan, masa yang sangat butuh pendampingan karena tadi dorongannya besar, kontrolnya kurang gitu. Nah, jadi sebagai orang tua justru kadang-kadang kan suka gitu ya, Taya. Aduh, anak saya mah udah remaja, udah bisa mandi, makan sendiri, enak, udah gitu ya, lepas gitu ya, udah bukan anak kecil yang harus disuapin atau ditemanin lagi. Nah, justru di masa itu rentan sekali karena penilaian orang di sekitar sangat penting buat remaja. Jadi kalau teman-teman saya ikut terus saya enggak, kan malu gitu ya, nanti saya dikeluarin dari geng saya gitu kan, nanti saya dibully, enggak keren gitu ya. Jadi mungkin jalannya adalah mereka kan punya kekuatan nih, satu grup gitu ya, misalnya mereka disalurkan, misalnya membantu di kelurahan, misalnya dipekerjakan lah Karang Taruna, dibikin apa, jadi dibikin sibuk karena tadi kan mereka tuh banyak waktunya dan energinya, jadi nggak tahu harus ngapain. Misalnya orang tua juga sibuk, misalnya udah dipekerjakan di Karang Taruna, misalnya ayo ngapain bikin kegiatan apa, mereka akan sangat semangat bisa menghasilkan daripada perang sarung tadi kan. Apalagi ini kan momennya momen Ramadan ya, maksudnya momen yang setahun cuma sebulan gitu ya. Banyak hal sih sebenarnya yang bisa dilakukan ya daripada perang sarung gitu. Misalnya apa mungkin kalau yang agamis banget gitu ya, tadarusan rame-rame, atau mungkin bikin kegiatan bikin kegiatan misalnya bagi-bagi takjil, daripada subuh-subuh gitu kan ya, bareng-bareng, bagi bareng-bareng. Misalnya yang perempuannya masakin, yang laki-lakinya bagi-bagiin gitu kan. Biasanya kita kan suka nyebutinnya tuh SOTR ya. Apa itu? Anda sahur on the road. Jadi bagi-bagi sahur di jalan gitu. Biasanya kita di Muslim tuh ada tuh bagi-bagi ke orang-orang yang mungkin homeless ya, yang mungkin pengemis atau apa yang terlantar gitu, kita bagi. Iya gitu. Dan memang sebenarnya itu kan butuh pendampingan ya untuk melakukan itu kan. Mereka brainstormingnya tuh nggak bisa cuman sendiri, tapi memang harus didampingin gitu. Jadi selain kita mengasih tahu ya kalau itu tuh nggak benar gitu, perang sarung oke lah kalau untuk bercanda-bercandaan, tapi kalau misalnya udah sampai di dalamnya ada senjata, kekerasan, bisa melukai orang lain, ya itu berarti kamu sudah mengambil hak orang lain gitu. Jadi dikasih pengertian gitu. Coba kalau diajak berempati. Kalau misalnya kamu yang kena, kamu sakit nggak gitu? Atau mungkin kalau misalnya kamu yang kena sampai misalnya nauzubillah misalnya sampai perdarahan kepala apa segala macam, luka serius gitu kan ya. Ya itu harus dikasih pengertian lagi gitu. Karena mereka kan ya tadi itu mereka penasaran gitu. Jadi
jangan sampai nih mereka penasarannya tuh nggak kasih tahu gitu kalau misalnya itu tuh salah gitu. Nah selain diarahkan dikasih tahu itu salah, mungkin coba arahkan ke hal yang lain gitu. Dan jangan lupa pengawasan Mas. Nah itu tetap, karena memang remaja tuh waktu yang sangat krusial anak-anaknya tuh. Beda sama anak kecil, beda sama dewasa gitu. Oke, sekarang masih ada pertanyaan lagi nih. Halo, selamat siang Wargi, Kania Dewi. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih solusinya supaya orang tua juga paham bahwa tidak semua anak yang dirujuk ke psikolog dianggap ODGJ. Tapi ODGJ-nya bukan seperti saya ya. ODGJ adalah orang dengan gen Jawa bukan. Ya, saya juga genjal. Saya juga gen Jawa. Saya juga Kita Jawa Tengah. ODGJ semua. Jangan dong, Mbak. Oke, jadi bagaimana nih kita memberitahu orang tua bahwa yang dirujuk itu tidak dianggap ODGJ. Gimana? Kalau ya tetap kuncinya tuh penyuluhan sebenarnya. Saya lagi ya, betul. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya memang kita tuh kan edukasi. iya, tindakan kita kan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Memang yang jangan sampai kejadian duluan gitu kan ya. Nah, orang tuh memang sampai saat ini kalau saya lihat memang masih menstigma ya. Jadi gimana cara menghilangkan stigma ya dengan cara mengedukasi gitu, banyak-banyak diedukasi gitu. Mungkin nanti bisa sekolahnya, mungkin ya kalau nggak salah bukannya nih guru di SMP, bukannya, semoga ini bukannya ya. Dharma Kartini. Iya betul, bukannya Dharma Kartini. Mungkin bukannya bisa ngundang psikolognya pada saat di parent gathering gitu ya. Waktu ini MOS. Waktu MOS boleh, atau kalau misalnya mau Parenting. parenting gathering gitu. pembagian rapot itu boleh gitu. Jadi biar dikasih tahu gitu kalau misalnya supaya memang sih saya mengakui ya kalau misalnya gangguan jiwa itu masih menjadi stigma di masyarakat. Jadi orang-orang yang dirujuk tuh pasti udah gak gila gitu ya, padahal mah ya emang gak gila gitu. Maksudnya cuman ini kita untuk memperbaiki kesehatan mentalnya supaya ibu, bapak atau adik lebih produktif lagi gitu. Cuman memang itu PR kita sih nakes untuk melakukan konseling. Dan mungkin kalau Bu Kania sebagai guru-guru gitu ya, ini sudah tahu nih, mungkin pertama bisa disebarkan dulu ke guru-guru yang lain gitu ya, dengan cara misal ini ada psikolog gitu. Nah nanti misalnya psikolognya datangnya untuk ke guru dulu. Nanti guru bisa, misalnya wali kelas bisa ngasih tahu ke orang tua murid yang diwaliin gitu, bisa. Kalau dari psikolog ada tambahan? Betul, setuju 100% penyuluhan dan psikoedukasi ya paling. Jadi tidak secara langsung, kan biasanya orang menolak ya kalau secara langsung, ini anak kamu begini-begini mungkin langsung mundur gitu ya. Tapi kalau kita kasih secara general, secara umum ya berharapnya bisa sadar, oh saya perlu gitu ya, anak saya perlu. Jadi memang masih kurang membumikan kesehatan mental ya. Menggaungkan ya. Padahal tinggi loh Teh, jumlah persentase anak-anak yang remaja yang bunuh diri itu kematian keempat pada remaja itu karena bunuh diri, itu menurut data WHO 2021. Aku juga pernah tuh waktu itu dapat berita di Semarang itu kalau nggak salah ada satu kelompok mahasiswa yang mereka bunuh diri bareng-bareng. Jadi memang kalau misalnya dianggap ada mental doang gitu ya, atau mungkin orang tuh nganggepnya aduh kamu mah mental tempe gitu ya. Padahal sebenarnya bukan nggak boleh sih. Tapi memang setiap orang punya mental yang berbeda-beda gitu. Dan bahayanya kesehatan mental, jangan dibilang cuma penyakit fisik doang yang bisa bikin kematian ya. Tapi ternyata gangguan mental juga bisa menimbulkan kematian gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Kania. Selanjutnya ada lagi, selamat siang Ibu Neng Rostini. Wah ini langganan nih, selalu menyimak IG Live kami dan selalu memberikan pertanyaan. Masya Allah. Nah, selamat pagi siang Dok, mau tanya, perasaan was-was dan sering cemas, apakah bisa dikategorikan ada kelainan mental? Mungkin ke Teh Monik dulu. Mungkin itu juga masih belum jelas sebenarnya ya, sesering apa diagnosis gitu ya. aku sih kayaknya. Itu bagian diagnosis sebenarnya. Jadi izin dijawab ya. Kalau misalnya perasaan cemas, jadi gini, kita membagi untuk diagnosis itu untuk cemas tuh ada dua.
Ada cemas aja sama ada gangguan cemas. Nah, Oh, ada dua. cemas tuh wajar. Oh, kalau mau ujian deg-degan kan wajar ya. Atau kalau misalnya ketemu Mau nikah ya gebetan, gitu, mau nikah masa nggak cemas gitu ya? Iya, nggak deg-degan Gebetan gitu nggak ya. remaja ya. Ketemu calon mertua gitu. Calon mertua deg-degan wajar. Jadi cemas itu adalah wajar. Yang tidak wajar dan perlu diobati adalah gangguan cemas. Oke. Kalau misalnya hanya sebatas deg-degan, khawatir, takut yang masih bisa dikendalikan dan hilang dalam waktu 2 minggu, itu insya Allah adalah cemas yang biasa. 2 minggu ya dok ya batasnya. Batasannya 2 minggu. Tapi kalau misalnya udah cemas nih, sampai misalnya ada sakit dada, ada sakit lambung, pusing-pusing, bahkan ada beberapa mungkin anak-anak remaja yang saking takutnya, saking khawatirnya sampai pingsan. Ada yang disebut dengan gangguan panik juga. Dia merasa kayak lehernya tercekik gitu ya. Padahal tuh nggak ada apa-apa gitu, lehernya tercekik atau dadanya sesek gitu. Nah, itu disebut gangguan cemas menyeluruh. Nah, biasanya gangguan cemas menyeluruh ini memang dokter umum belum bisa untuk mengobati. Itu memang kompetensinya dokter spesialis kejiwaan. Tapi kalau cemas aja bisa mungkin dikonsul. Nah, sebenarnya kalau GAD bisa ke kita juga. Oh, gangguan cemas. GAD itu General Anxiety Disorder. ya. Oke, jadi gangguan cemas menyeluruh juga. Bisa. Kalau misalnya nih, mungkin Wargi tuh ngerasain, aduh, kayaknya saya belum mau deh buat konsul ke dokter spesialis jiwa gitu ya. Kayaknya, aduh kok nanti minum obat apa segala macam gitu ya. Boleh dilakukan psikoedukasi dulu kali ya. Ya, sama bisa ke kami nanti ada terapi. Kalau Ada di kami ada terapi. terapi beberapa kali pertemuan biasanya kalau kayak gitu. Siapa tahu. Tapi kalau misalnya udah terapi nggak ada perbaikan, dirujuk juga ya. Nah, biasanya kalau terapi tidak ada perbaikan itu kemungkinan ada tugas-tugas rumahnya yang tidak dikerjakan gitu dong. Karena kita memang pasti akan memberikan tugas kan, karena kan itu biasanya nggak sebentar ya dok. Tadi kan juga batasannya 2 minggu, berarti kan sudah lebih dari 2 minggu. Berarti kan proses pemulihannya juga nggak langsung satu hari ketemu sembuh, karena sudah prosesnya lama. Jadi memang biasanya beberapa kali pertemuan gitu dok. Nah, nanti ya kemungkinan ada penurunan lah. Nah, kalau misalnya belum ada ya mungkin bisa dirujuk Ada ya. assessment lagi. Ya ada assessment lagi, pasti ada. Oke. Jadi harus dibedakan itu ya, cemas Betul. dan gangguan cemas. Itu Berarti dua hal cemas yang itu berbeda. wajar. Ya. Ketika sudah menjadi gangguan kecemasan, berarti itu yang harus segera Diobati. Oke. Nah, terima kasih Ibu Neng Rostini. Selanjutnya nih ada Bapak Arif Anwari. Selamat siang, saya sepertinya familiar dengan namanya. Selamat siang. Di saat sekarang masih ada terjadi tawuran dan perundungan nih dok. Nah, dan korban perundungan tidak mau melaporkan ke guru atau orang tua karena takut. Bagaimana cara atau upaya orang tua nih atau guru untuk bisa mendeteksi apa ya yang down itu ya korbannya si korban. Mau teleponnya mau apa aja? Mau apa dulu? Boleh. Boleh, dok. Jadi sebenarnya gini, kalau menurutku harusnya ngobrol dulu. Kan anaknya nggak mau ngobrol nih. Nah, ngobrolnya dari hati ke hati. Kalau ngobrol cuma ditanya sekali ya dia nggak mau. Jadi memang kalau aku pernah waktu itu baca buku gitu, sebenarnya di rumah itu harus ada 3 hal, Mbak. 3 hal. Yang pertama itu adalah antara orang tua dan anak itu harus ada yang namanya bicara. Bicara lagi. Ya, bicara. Yang kedua adalah bermain atau bercanda. Bermain atau bercanda. Yang ketiga adalah belajar. Belajar. Kalau 3 ini dilakukan, insya Allah anak itu percaya sama orang tua, sehingga dia nggak ragu atau nggak takut untuk memberikan cerita-cerita gitu ya. Jadi intinya memang orang tua juga harus mengintrospeksi diri, apakah anak itu sudah mulai sudah memiliki kepercayaan pada orang tuanya, atau malah setiap ngomong malah dijudge. Betul. Itu kebanyakan apalagi metode pengasuhan zaman dulu kan seperti Iya, itu ya dok. betul. Karena memang generasi aku, Basafa, Teh Monik, dan anak sekarang tuh berbeda ya. Mungkin Wargi pernah dengar ada yang namanya Gen Z, Gen Milenial. Kita milenial. Wow. Enggak. Tolong saudara ada mungkin baby boomer. Ya, jadi memang generasi-generasi ini tuh punya keunikan yang berbeda-beda ya. Mungkin betul. di psikologi juga belajar kali Iya ya. benar-benar. Apalagi generasi yang ini ya, mereka kan sangat kritis gitu ya. Sangat kritis Kalau ya. kita sebagai orang tua nggak tahu apa-apa gitu, sementara mereka taunya udah jauh. Males ngomong sama orang tua gitu. Iya. Jadi memang
orang tua perlu melek juga sama apa yang terjadi sekarang, sama juga mungkin misalnya kesulitannya bicara sama anak-anak kan mungkin takut atau gimana, membersamai deh kalau bahasa saya tuh. Jadi duduk aja gitu, misalnya dia sukanya main game, main game terus, nah jangan kayak gitu, tapi kita ikutan aja lagi main game apa sih, apa. Jadi apa yang dia sukai kita sukai juga, nanti dia akan cerita. Jadi memang kadang-kadang orang tua itu tidak menyukai apa yang anak sukai, misalnya ya pilihan makanan, misalnya anak-anak kan sukanya yang ke Korea-Koreaan gitu ya, topoki kita apa sih itu misalnya, kamu makan pedes terus nanti lambung kamu sakit gitu kan, nggak ada gizinya, ya boro-boro anak mau cerita gitu ya. Jadi memang kita harus menyukai dulu apa, misalnya anaknya dunianya masuk dulu gitu ya, masuk dulu gitu. Jadi nanti anaknya akan cerita dengan sendirinya. Cuma kadang-kadang orang tua sekarang nggak ada waktu teh. Nah itu boro-boro mau bersama. Jadi kamu cerita aja kalau bisa gitu kan, cerita nggak sekarang ya nggak bisa. Terus memang mungkin juga perlu kalau kata kedokteran tuh dilihat dulu secara fisik, baru nanti dianamnesis gitu ya. Anamnesis itu ditanya jawab gitu. Dilihat dulu fisiknya nih, ada yang berubah nggak? Kadang bullying itu kan nggak cuman kadang-kadang verbal dok, verbal di grup juga ya, sebenarnya bisa ya ngelihat, misalnya anak ini biasanya ceria, datang ke kita kok akhir-akhir ini murung terus, ngurung diri terus di kamar gitu ya, atau mungkin dia malas ketemu orang-orang di sekitarnya, makan juga jadi nggak bener gitu ya, tidur jadi larut malam terus, atau bahkan tidurnya cepat terus, itu juga salah satu tanda. Terlalu cepat juga kemungkinan. Jadi memang beberapa bullying itu kan menyebabkan gangguan cemas, bisa gangguan depresi juga seringnya ya. Bisa dilihat tanda-tanda itu, tanda-tanda cemas dan depresinya. Apakah mereka ada tanda-tanda itu ya? Kalau tanda-tanda depresi kan biasanya dia menarik diri, terus udah gitu mukanya murung, sedih, nangis terus udah gitu mungkin dia nggak mau ketemu orang lain gitu ya, malas ngapa-ngapain, cuma pengen rebahan aja gitu ya. Yang biasanya dia seneng main di luar rumah, sekarang jadi cuman pengen di kamar doang. Itu kan juga sebuah perubahan ya. Jadi intinya orang tua juga harus peka terhadap perubahan gitu ya. Apalagi kalau sampai yang udah main fisik ya, itu mah kelihatan banget ya sebenarnya ya. Maksudnya entah itu mungkin lebam-lebam atau berdarah atau apa. Nah, kalau yang seperti itu sebaiknya memang jangan langsung, kamu kenapa? Siapa yang ngolin kamu? Siapa yang mukulin kamu gitu. Tapi biarin dia tenang dulu, karena kalau misalnya dia dalam keadaan emosi, dia nggak akan ngomong. Coba aku tanya, Mbak, siapa kalau lagi emosi ngomongnya pasti kemana-mana kan? Nangis ya. Diem saya. Oh diem, nah diem kan? Ngurung diri. Iya, jadi ketika emosi itu mungkin di otak itu banyak banget hal. Jadi jadi sebaiknya sih ditenangkan dulu, mungkin ayo kamu kenapa? Yuk mandi dulu yuk, bersihin dulu, tasnya simpan dulu, ke kamar dulu, bersih-bersih dulu. Habis itu baru duduk yuk sama mama, misalnya kamu teh kenapa ada yang jahat sama kamu, atau ada yang nyakitin kamu gitu. Dan memang sebenarnya kalau yang saya lihat ya, bullying itu seberpengaruh itu sih gitu. Jadi memang banyak juga teman-teman anak-anak SMP, SMA yang datang ke sini tuh memang karena kasus bullying gitu. Jadi mungkin rasanya bukan sekarang, kelihatannya nggak sekarang. Kasus bullying tuh bisa 5-10 tahun ke depan baru kelihatan gitu. Dia jadi depresi, dia jadi ketakutan terhadap satu hal, itu bisa aja. Nah kalau tadi adalah korbannya nih, korban bullying. Nah kalau pelakunya itu kan berarti dia punya gangguan kan, punya masalah mental. Nah, kalau pelakunya itu harus diterapi juga atau gimana? Biasanya bermacam-macam ya alasan orang melakukan bullying gitu ya kayak. Mungkin kadang-kadang cuman ingin menunjukkan eksistensi gitu ya kayak. Bisa juga mungkin dia disuruh sama temennya yang lain, atau bisa juga karena ada masalah di rumah tangga. Biasanya yang paling sering adalah anak-anak yang broken home, biasanya yang melakukan bullying, biasanya. Tapi tidak selalu ya, maksudnya yang pelaku bullying adalah anak broken home, jadi jangan dibalik seperti itu. Cuman biasanya tidak dapat cukup perhatian di rumahnya. Jadi kembali lagi sebenarnya semua itu ke rumah, kalau saya boleh berpesan gitu. Misalnya kemarin ada juga kan kalau nggak salah berita, anak yang pengen keluar dari pesantren ya teh, dan akhirnya di sana misalnya ternyata dia pengen pindah ke pesantren lain, tapi ibunya udah kamu memang males aja, nanti kamu kalau lulus saya kasih nanti pas lebaran saya kasih motor, dia bilang gitu kan, tapi anaknya keburu meninggal gitu. Jadi ketika anak kita sudah mulai, saya pengen sekolahnya pindah, ibu saya pengen sekolahnya pindah, nah itu aware di situ, bukan anak kita manja ya, udah harus peka di situ, berarti ada sesuatu di sana, berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Balik lagi semuanya ke keluarga.
Nah nanti si pelaku bullying itu juga perlu diterapi, memang benar perlu diterapi bahwa dampak-dampaknya apa dan juga apa yang melatar belakangi dia melakukan itu, karena kan biasanya itu menular ya, satu melakukan bullying nanti yang lain-lain juga ikutan lah karena anak ini bisa dibully, jadi biasanya menular ke samping-sampingnya gitu. Sebenarnya kalau bullying itu, iya aku yang nanya maaf ya. Kalau bullying itu sebenarnya pelakunya tuh harus ditindakkah atau justru dirangkulkah atau gimana? Karena memang bullyingnya zaman kita sama zaman sekarang tuh beda banget ya. Beda banget. Maksudnya kalau zaman dulu paling aku ngejek-ngejek nama orang tua Betul, gitu ya. ditempel tulisan di Di belakang gitu. gitu ya. Tapi sekarang tuh yang tempel di tulisan di belakang juga, bahaya loh. Maksudnya mereka tuh bahasa-bahasanya itu tuh bukan yang lagi ngejek, tapi lebih ke pelecehan, lebih ke jatuhin mental gitu. Jadi sebenarnya harus gimana sih sama pelakunya ya? Harus ngapain gitu? Ini pertanyaan yang ini ya sulit untuk dijawab ya. Saya juga Justru ada dari benar. Ya, sulitnya karena ya itu tadi kalau ke kiri gini, kalau ke kanan gini ya. Jadi itu tergantung kebijakan dan tergantung kondisi ya. Jawabannya kalau gitu tergantung ya. Tergantung anak ini apakah tipe anak yang bisa dikasih tahu, atau anak ini apakah tipe anak yang bisa dihukum. Ada anak-anak yang nggak cuma anak-anak, sampai orang dewasa ya, yang semakin dikerasin semakin keras gitu. Nah, ada yang dikerasin nurut, ada yang dibicarain pelan-pelan akhirnya baru nurut. Nah, jadi memang itu harus balik lagi ke tipe orang ini seperti apa. Nah, jadi nggak bisa dipukul rata seperti apa, dan apalagi setelah kita tahu latar belakangnya apa. Biasanya juga mungkin karena masalah ekonomi, maksudnya mungkin dia ada di sekolah yang berada banget, tapi dia kondisi ekonominya kurang, bisa gitu, bisa terbalik juga dia orang yang sangat berada, teman-temannya kurang, akhirnya dia bully atau dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi mostly ya itu tadi harus diketahui dulu kira-kira latar belakangnya apa dan bagaimana tipe anak ini, bagaimana pendekatannya harus seperti apa. Jadi memang harus konseling ini ya dok ya. Pelan-pelan. Masing-masing individu Ya, itu beda-beda. berbeda, tidak hanya dilakukan edukasi tapi lebih konseling ya dok ya, biar asesmen masing-masing individu itu beda gitu Iya, ya. betul. Oke, saya ingin tanya curhat lebih Anaknya ya? lebih tepatnya curhat. Nah, kebetulan anak saya itu adalah perempuan nih, perempuan belum menstruasi. Nah, ini teh apa ya? Teman-teman lingkungannya tuh lebih dewasa karena ada di komunitas olahraga gitu ya, teman-temannya tuh lebih dewasa. Nah, dia itu saya pikir dibandingkan dengan saya waktu kecil gitu ya, ini tampak lebih dewasa daripada umurnya. Apakah itu apa ya, tanda-tanda gangguan apa ya namanya, Perubahan pubertas gitu? Ya pasti ya, karena memang yang tadi kita bilang ya, kalau anak zaman sekarang tuh pasti akan lebih cepat dewasa daripada zaman kita, karena memang kemudahan mengakses informasi gitu. Dan satu, rasa ingin tahu mereka tinggi, udah merasa ingin tahunya tinggi, gampang banget lagi nyari informasinya. Tapi kadang apa yang ada di dalam Google gitu ya, nggak 100% itu benar gitu. Apa yang ada, yang mereka lihat ya, kayak misalnya mungkin medsos ya, lebih YouTube, ini ya, di TikTok YouTube, gitu ya. TikTok itu tuh Instagram. nggak 100% benar. Tapi yang namanya anak-anak, yang namanya remaja itu kayak gelas kosong gitu, diserap, diisi, ya udah ditelan semuanya, kayak sponge gitu, diserap semuanya gitu. Nah memang kalau dewasa menurutku nggak apa-apa mbak, seperti dewasa memang, tapi nggak kekenakalan kan? Enggak ya, maksudnya selama dia masih ada di jalur yang benar, selama dia masih ada di track yang benar gitu ya, itu nggak apa-apa. Karena memang kalau Mbak Safa menargetkan harus sesuai dengan dewasa yang Mbak Safa bilang, anak zaman sekarang itu berbeda. Yang tadi saya bilang Gen Z sama zaman kita tuh beda ya. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Memang ya mungkin memang perkembangan anak-anak di lingkungannya seperti itu gitu. Jadi kita menganggapnya itu kok kayak dewasa lebih cepat gitu ya. Padahal memang mungkin terbentuknya seperti itu gitu. Apalagi mungkin kalau zaman sekarang ya zaman dulu aku sih, makanya aku tidak bermake up karena sulit untuk
lihat tutorial make up gitu ya, harus diajarin harus apa gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang tutorial make up banyak banget gitu, make upnya banyak banget gitu ya. Jadi nggak apa-apa, justru itu hal yang bisa meningkatkan value dia, harga dirinya dia gitu. Justru berarti dia beradaptasi sama lingkungannya gitu. Kecuali misalnya dia melakukan dilihat dulu ya, make upnya itu ke sekolah atau keluar main. Kalau main mah ya nggak apa-apa lah gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya ke sekolah bermake up itu kan di sekolah juga kan punya peraturan gitu. Jadi dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena mereka menyerap informasi banyak sekali. Kalau nggak ada yang guiding, yang pendampingan tadi kata Teh Monik, ya di semua diserap sama mereka, dianggapnya benar. Nah mungkin ini terakhir kali ya, pertanyaan terakhir ini, kapan sih seorang anak misalnya tidak dilakukan screening, kapan sih seorang anak harus dikonsultasikan? Konsultasikan. Misalnya dia tidak mendapatkan screening di sekolahan gitu kan, tapi orang tua kapan sih mulai, oh ini kayaknya harus dikonsultasikan nih, nah itu kapan? Orang tua itu notabene adalah orang yang paling dekat dengan anak. Ya, walaupun yang tadi saya bilang anak itu paling banyak menghabiskan waktu di luar, tapi yang paling dekat dengan anak itu adalah orang tua. Jadi yang paling mengerti dan paham perubahan-perubahan yang ada di dalam yang terlihat ya, atau perubahan mood gitu ya, itu adalah orang tua. Gitu. Jadi kapan biasanya, coba dilihat lagi apakah ada gejala-gejala yang mengarah ke depresi, cemas, gangguan mental emosional. Apakah dia mungkin jadi sensitif ya, dikit-dikit nangis gitu ya, atau mungkin dia jadi malas ketemu orang gitu ya. Kalau udah ada gejala-gejala yang mengarah ke sana ya, apalagi kalau sampai ada suicidal thought. Apa itu dok? Suicidal thought itu adalah pikiran-pikiran bunuh diri. Anak zaman sekarang itu mereka lagi booming banget yang namanya barcoding ya. Barcoding. Jadi mereka itu melakukan garis-garis apa sih, melukai ya, nggak sampai berdarah, nggak sampai dalam, tapi mereka menikmati rasa sakitnya itu. Dan itu teh dilakukan nggak cuma sama satu, misalnya ada dalam satu komunitas cuma satu anak, tapi untuk solidaritas tadi ya, jadi ikutan bareng-bareng. Nah, kadang suicidal thought itu dalam bentuk bicara. Kalau misalnya barcoding kan kelihatan ya sama ibunya ya, jadi kok anak saya tiba-tiba ini tangannya banyak garis-garis gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya, mah kok rasanya pengen udahan aja ya, mah kok rasanya aku udah nggak kuat ya menjalani hidup ini gitu, atau mah kayaknya kok berat banget ya beban hidup aku gitu, aku nggak disukain teman, pekerjaan aku sekolah aku banyak tugasnya gitu, guru-guru aku nggak suka sama aku gitu kan ya. Nah itu kan sebenarnya sinyal yang dikasih sama bukan anak. Bercanda itu ya? Bukan bercanda. Jadi suicidal thought itu salah satu kegawat daruratan untuk bidang psikiatri. Kadang-kadang saya pernah dengar nih kalau bercandaan anak-anak itu, kadang-kadang kalau disuruh misalnya temennya ada gini-gini, dia tuh jawabnya udah bunuh aja aku. Nah apakah itu bercanda atau itu tuh sebenarnya datang dari, padahal ini konteksnya bercanda gitu, misalnya disuruh apa atau gitu, tapi jawabnya udah bunuh aja aku gitu. Nah itu kalau di bidang psikiatri itu ada namanya kesesuaian afek. Jadi apa yang dia bicarakan sesuai nggak sama ekspresi wajahnya dia. Walaupun ada ya beberapa orang yang bisa menyembunyikan perasaannya dia ya, walaupun dia sedih, marah gitu, tapi dia tetap tersenyum gitu ya. Tapi ya tetap aja, maksudnya kalau sampai ada kata-kata yang keluar, aduh aku pengen udahan aja, pengen bunuh diri aja mah, atau kayaknya aku udah nggak berarti lagi deh di dunia, tanpa aku juga kayaknya semua baik-baik aja kok gitu ya. Itu teh sebenarnya sign gitu ya, bawa langsung kemana? Nah, ke kita kemana? Nah, mungkin di sini Wargi ada yang belum tahu bahwa kami ada konseling jiwa ya dok ya. Betul. Jadwalnya setiap kalau konseling jiwa di hari Selasa sama Jumat. Tapi jamnya di atas jam 1 dengan perjanjian. Tapi untuk konseling psikologi, kita kan sudah bekerja sama juga ya sama psikologi. Insya Allah ada ya di tiap hari apa teh? Senin sampai Sabtu kecuali Rabu ya. Senin sampai Sabtu kecuali Rabu jam
sesuai jam puskesmas. Nah, oke. Jadi jam 8 sampai jam 1 lah ya, gitu kan. Karena kan untuk konseling psikologi ini sendiri memang kalau aku lihat lama banget Sama, iya, Iya nggak sih, sama. Teh? Dan kalau bisa Sama. bahkan tidak sekali Iya. sebenarnya. Karena Jadi, tadi itu sudah lama terpendam kan. betul gitu. Jadi memang kalau misalnya yang sudah ada, aduh kayaknya aku sudah tidak mampu lagi dengan beban hidup ini gitu ya, kayaknya kok banyak banget yang berisik di kepala ini gitu ya, jangan ragu, jangan takut buat konsultasikan ke psikologi. Belum tentu kok ya, maksudnya Ya. belum tentu itu gangguan ya, karena memang nanti sama psikolog juga akan dilakukan asesmen lagi, dilakukan penilaian lagi. Mungkin psikolognya juga punya tools sendiri untuk menilai gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, boleh datang aja. Kalau anak sekolah nih, kan pagi sekolah nih, kira-kira gimana nih? Pagi sekolah. Maksudnya anak sekolah, kan pagi sekolah nih, Iya. konsultasinya kan jam sampai jam 1. Konsultasi mah tetap di jam itu sih, atau mungkin bisa juga sekolahnya memberikan kalau misalnya sekolah dia memang butuh konsultasi, ya sekolah memberikan izin atau keringanan. Misalnya kan nanti kan kalau konsultasi psikologi itu nggak kayak pengobatan biasa, tapi kayak pengobatan pelayanan kita di bawah, tapi memang sudah terjadwal ya Teh ya, jadi sudah tahu jam berapa sampai jam berapa. Gitu. Oke. Ini Dok, sebelumnya mau ditutup, tapi ternyata ada pertanyaan lagi dari Wargi. Wargi Rina Tiara, selamat siang Dok. Apakah parenting anak sejak dini tentang mental ngaruh nggak buat nanti ke depannya? Oke, semua kayaknya bidangnya Teh Monica. Betul, sangat berpengaruh gitu ya. Apalagi sekarang tuh lagi musimnya misalnya ya, balik lagi ke bunuh diri ya. Bunuh diri yang terbesar itu terjadi pada pria ternyata Teh. Karena Walaupun itu yang stresnya banyaknya yang wanita stresnya ya, perempuan. ternyata wanita lebih kuat ya. Ternyata itu Teh, karena wanita itu bisa saling cerita. Kalau pria itu nggak bisa, malu, dipendam, akhirnya bunuh diri. Kalau perempuan bisa cerita, bisa nangis, bisa ada teman. Curhatnya ember kemana-mana Betul. gitu ya. Sekalipun demikian gitu ya, tapi tetap lebih sehat ternyata. Nah itu kenapa dari anak itu harus kita kasih tahu. Jangan sampai kita, kamu anak laki nggak boleh nangis. Nah, Itu salah banget. nah kan mama-mama nih ya, jangan nangis gitu ya. Jangan nangis, diem gitu kan. Nah, itu tuh memang kadang-kadang nih sebagai orang tua kan, aduh capek pisan nangis terus gitu ya. Nah tapi ketika anak nangis tuh ada baiknya kita tuh duduk di sebelahnya menemani. Jadi menemani, oh ya kamu tuh sedang sedih gitu. Diajari anak, karena ada kasus kemarin juga saya tangani tuh, dia tidak tahu perasaan dia itu apa Teh. Jadi apakah kamu marah? Iya, kamu tuh apa perasaannya? Saya bukan kamu, saya ingin tahu perasaan kamu apa. Dia nggak bisa. Udah dewasa padahal 20 lebih lah gitu usianya ya. Tapi dia tidak bisa karena dari kecilnya tidak ada pembimbingan tadi bahwa oh ya kamu tuh nangis, kamu marah karena ini loh. Iya, nangis sedih, nangis marah, nangis kecewa kan beda ya. Nangis senang, ada juga nangis senang kalau ya. di zaman anak aku, maksudnya kan sekarang ya Teh ya, itu tuh kita memang mungkin mama-mamanya kan banyak ngeliatin parenting video-video parenting gitu ya, atau enggak follow-follow di IG gitu ya. Jadi memang yang namanya memvalidasi emosi itu sangatlah penting. Dan lagi sedih gitu. Betul. Jadi kalau misalnya anak nangis ditanya kenapa, Dede marah, Dede ada yang sakit, Dede sedih, Dede kecewa, itu tuh penting ya. Penting, ternyata ya. penting. Mungkin kalau misalnya zaman aku dulu sih kayaknya mama aku nggak kayak gitu ya. Boro-boro ya. Belum ya, belum. Didekap aja. Didekap aja, dipeluk aja, ada di sampingnya gitu kan ya. Tapi tidak melakukan validasi emosi. Padahal ternyata dengan validasi emosi itu mempengaruhi cara dia beremosi pada saat dewasa nanti dia jadi lebih baik lah gitu. Jadi memang penting parenting sejak anak sampai dewasa. Terutama remaja ini ya Dok ya. Baik, karena waktunya sudah siang. Oh ya, nanti bagi penanya yang sudah masuk ke kami, nanti insya Allah akan dapat voucher yang menarik. Nanti ditunggu, nanti akan kami nilai dulu dari Dr. Mala pertanyaan mana yang mendapatkan voucher. Nanti insya Allah akan dihubungi ya via DM kali ya. Via DM. Tunggu, nanti sabar, insya Allah nanti akan dihubungi. Baik, karena waktunya sudah siang, mungkin ada ini closing statement dulu nih dari Dr. Mala dan juga Teh Monik, mangga.
Kalau buat aku jangan ragu ya kalau misalnya memang membutuhkan pertolongan. Jadi jangan khawatir, jangan aduh aku takut nih ketemu sama misalnya dokter nanti didiagnosis macam-macam atau ketemu sama psikolog nanti diomongin macam-macam gitu ya. Tapi justru itulah yang akan menyelamatkan kita di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau memang sudah nggak kuat, sudah aduh kok ini rasanya nggak karu-karuan gitu Lambaikan ya, tangan lambaikan saja. tangan ke kamera ya. Oke, Ya, betul, intinya mencari pertolongan. Sebenarnya pertolongan untuk di Puskesmas Ciberem ini udah dekat banget ya. Maksudnya dari kader-kadernya juga memang mereka aware Turun langsung terhadap gitu. kesehatan jiwa. Terus udah gitu dari Puskesmas juga ya nanti kita bantu gitu ya. Kalau misalnya memang tidak perlu dirujuk, kita bisa lakukan pendampingan dengan psikolog gitu. Jadi insya Allah kita siap bantu ya, siap bantu demi masa depan anak-anak yang lebih cemerlang. Dari Ya, Manik betul. sendiri closing statementnya. Closing statementnya kalau dari saya apapun itu perkuatlah di intinya yaitu di keluarga. Jadi balik lagi kepada, kan kebetulan di sini pendengarnya pasti ayah ibunya ya mostly ya, bukan anak-anaknya langsung gitu. Kembalilah bapak dan ibu, ayo berperan lagi gitu di rumah kepada Ciptakan anak-anak. rumah Ya, yang ciptakan rumah yang baik sesungguhnya. untuk keluarga. tempat pulang, Tempat gitu ya, pulang. tempat curhat. Gitu, Ya. betul. Ya, baik. Terima kasih Dok Kemala, terima Ya, kasih Teh Moni. sama-sama. Obrolan siang ini rasanya teh daging semua ya. Aduh, daging semua. lemak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ilmunya nunggu azan zuhur, dapat Udah azan ilmu kayak gitu ya. lagi. Insya Allah bentar lagi azan maghrib. Oke, baik Wargi, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita ngopi yuk kali ini dengan tema darurat kesehatan mental bagi remaja. Nanti kita ngobrol lagi ya. Insya Allah kita akan ngobrol lagi setelah Lebaran. Insya Allah Oke. temanya tentang penyakit-penyakit yang mengancam setelah Lebaran. Wow, daging lemak. Ada rendang-rendang. Itu benar-benar daging ya. Daging gitu. Itu daging beneran. Daging dan lemak. Dan bulan depan insya Allah kita sudah bisa ngopi-ngopi ya. Ngopi beneran ya? Ngopi beneran, Aku oke. mau lagi kalau misalnya ada kopi. Boleh, siap. Mungkin kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab mungkin bisa untuk tema yang berikutnya. Iya. Begitu. Mungkin ada sisi kedua tentang kesehatan mental. Waduh, apa lagi nih? Disiapkan. Disiapkan. Baik, Wargi, terima kasih. Terima kasih. Sudah menemani Seru banget. Iya. Seru ya, Dok ya? Seru. Jangan lupa selalu ikuti live IG kami Ngopi Yuk Ngobrol perihal ilmu yang update tentang kesehatan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dok. Sama-sama. Makasih. Terima kasih sudah membantu.